Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang internet dan manfaatnya. Wah, ini lumayan seru ya, karena kalau kita bahas internet, udah bukan yang hal asing lagi buat kita, terutama buat Anda mungkin yang generasi milenial, zenial gitu ya, atau mungkin di bawah itu generasi, bukan generasi alpha juga ya. Kalau Anda googling, ada beberapa tipe generation ya. Mungkin orang tua kita itu generasinya baby boomer gitu, yang belum kenal internet, yang belum kenal smartphone gitu. Yang kenal internetnya mungkin di golongan baby boomernya tuh mungkin masih pakai yang keypad, yang Nokia, yang zaman dulu ya. Namun dengan sekarang semakin berkembangnya teknologi, sudah bukan hal yang asing lagi. Malah kalau kita tertinggal, tidak mengikuti perkembangan zaman dengan internet, kita akan dibilang sangat tertinggal ya. Bahasa gaulnya mungkin istilahnya apa ya, cupu atau apa gitu. Karena dari internet kita bisa melakukan banyak hal, ya nggak? Kita bisa sharing information, kita bisa connecting dengan yang lain, kita bisa connecting dengan apapun dan dimanapun. Termasuk saya saat ini, saya lagi mobile, tiba-tiba cuacanya deras dan saya terganggu kalau saya tidak punya suatu area tertutup, maka saya diam di kendaraan dan saya tinggal connecting wifi, tethering, jadilah kita work from anywhere, udah bukan work from home lagi ya, WFA, work from anywhere ya. Sehingga manfaat internet itu sangat-sangat banyak. Nah, kalau kita diskusi mengenai internet itu ada plus minusnya. Saya akan bahas diskusi mengenai beberapa film yang sudah pernah saya tonton ya. Ada plus dan minus tentang manfaat internet itu. Tapi dari film yang saya tonton itu malah lebih ke dampak negatif pengaruh si internetnya ini. Sebenarnya bukan suatu hal momok yang perlu ditakuti, tetapi membuat kita lebih hati-hati. Jadi kita tahu, celahnya ada di situ. Sehingga kita lebih aware, kita meningkatkan awareness kita bahwa internet itu banyak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Dari 3 film yang saya tonton ini, kira-kira Anda ada yang pernah nonton nggak? Bareng saya nih. Yang pertama dan kedua itu ada di Netflix, dan yang ketiga ada di bioskop. Mungkin beberapa ada ya. Kita bahas sedikit ya mengenai dampak negatif dari internet yang diungkapkan melalui dokumenter film tersebut ya. Yang pertama ada Tinder Swindler tahun 2022 di Netflix. Itu dokumenter tentang Simon Leviev. Dia penipu banyak wanita di aplikasi Tinder. Jadi mungkin kalian udah juga tidak awam ya dengan aplikasi namanya Tinder ya. Apalagi ya, banyak lah macam-macam ya aplikasi seperti itu. Nah, itu aplikasi untuk mencari pasangan kan sebenarnya di Tinder itu. Nah, kemudian ini cerita true story ya. Jadi kalau kalian Google pun si orang ini masih ada, si Simon Leviev ini. Dan yang kita paling nyebelinnya ternyata si Simon Leviev ini masih merajalela, bebas aja gitu di negaranya gitu ya. Dihukum tapi terus habis itu bebas aja gitu. Padahal dia udah nipu banyak wanita gitu. Nah, cara menipunya gimana? Salah satunya adalah dengan si aplikasi Tinder ini, which is ya terhubung dengan internet, ya kan? Aplikasi itu kan jaringan bebas gitu ya. Cara nipunya gimana? Tonton sendiri filmnya. Oke, lalu yang kedua, cyber hell, exposing an internet horror. Ini juga serem juga sih. Bukan serem ya, dampak negatif dari internet yang kaum remaja di Korea Selatan itu nggak tahu. Jadi mereka dari sebuah grup chatting ya, saya lupa grup Facebook apa grup WhatsApp atau grup suatu obrolan tertentu di internet itu, dia paksa sejumlah membernya yang which is banyak perempuan muda, termasuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu maksudnya di bawah 17 ya, di bawah 17 tahun. Ya dia membuat videonya, terus harus gaya ini, harus pakai ini gitu ya. Nah kemudian
dokumentasi itu digunakan untuk mengancam, gitu, untuk mengancam beberapa anak-anak perempuan muda di Korea Selatan. Dan kemudian ada beberapa yang nggak kuat dengan ancaman tersebut melakukan suicide atau bunuh diri, gitu. Nah itu ternyata mengancam itu ancamannya berupa uang biasanya, gitu. Jadi kalau yang saya tonton itu mereka beberapa diancam, dijual, terus dimintain duit dan seterusnya, gitu. Ini panjang sih, jadi kalau saya nonton filmnya itu ternyata hubungannya ke Bitcoin dan lain-lain, gitu ya. Nonton sendiri nanti filmnya ya. Jadi ada celah di mana ada grup yang memang anak-anak ini nggak tahu kalau itu tuh ternyata forgery atau pemalsuan segala macam. Mereka ikutin, ternyata dipaksa untuk ngirimin foto atau video dengan pose tertentu, gaya tertentu. Kalau nggak didatengin, diancem, nah gitu-gitu ya. Nah itu jadi awareness kita bahwa jangan asal masuk aja ke grup gitu. Jangan asal ngikut aja gitu ke grup ya. Oke, kemudian lagi ada film tentang Searching 2018. Ini saya tonton di bioskop. Ini tentang seorang ayah yang kehilangan putrinya. Ternyata putrinya itu ditipu melalui Facebook. Ya, kayaknya sekarang banyak ya kalau baca-baca berita di Indonesia juga ada kayak gitu ya. Kenalan melalui Facebook atau apa, terus culik gitu ya. Kemudian bahwa ya bersyukur masih hidup gitu, tiba-tiba udah nggak ada, itu juga repot juga gitu ya. Jadi ini beberapa dampak internet yang mungkin bikin kaget orang sehingga mereka nggak tahu batasan boundary-nya bahwa ini harus dilakukan, ini tidak, ini bukan yang sebenarnya, atau seterusnya. Oke, itu jadi beberapa sedikit review film yang sudah pernah saya tonton yang mengungkap dampak buruk dari internet yang sebetulnya memberikan kita awareness lebih terhadap dampak negatif dari internet tersebut. Kita balik lagi ke sejarah internet ya. Dari tahun 69 pertamanya itu ada kepentingan militer ya, dari DARPA, Project DARPA beralih ke tahun 70. Dia menghubungkan komputer, mulai dikenal dengan app gitu ya, atau kita bilang Akeong tersebut. Kemudian beralih ke sampai 1977 dia bergabung di ARPANET. Terus kemudian beralih ke tahun 82 sudah mulai dikenal dengan TCP dan IP gitu ya. Beralih lagi jaringan lagi, ada DNS, ada domain. Sampai tahun 88 IRC ya kan. Apa ya dulu ya? Q Messenger gitu ya, QC Messenger gitu kalau zaman dulu gitu. Nah, tahun 1990 mulai dikenal dengan WWW atau World Wide Web ya, sudah mulai bikin website depannya dengan www. Nah, kemudian tahun 94 sudah muncul dengan ada Yahoo gitu ya, ada Netscape, nah begitu. Nah, sekarang udah mulai macam-macam ya. Kalau di Cina itu search engine-nya dia pakai Baidu gitu ya. Banyaklah macam-macamnya. Perkembangan internet saat ini sangat-sangat luas dan menurut saya akan bertambah luas lagi di kemudian hari ya. Contoh misalnya apa? Pasti Anda juga sering bertransaksi online melalui sebuah e-commerce ya. Misalnya kita sebutlah Tokopedia gitu ya. Atau mungkin Anda yang mengalami untuk menjual barang di Tokopedia, tapi penjualan itu sekarang nggak perlu toko fisik ya kan. Zaman dulu yang namanya berjualan pasti punya toko fisik, minimal etalase ya kan. Tapi sekarang sejak berkembangnya internet, e-commerce-nya berkembang luar biasa, kita nggak perlu toko fisik. Ada muncul istilah supplier, drop off ya kan,
ada lagi misalnya ya macam-macam gitu. Jadi kita kalau jualan itu bisa jadi kita nggak perlu toko fisik gitu ya. Bisa jadi rumah kita jadikan gudang, udah selesai jualan online gitu. Itu saking berkembangnya internet yang melakukan penjualan secara e-commerce tanpa harus toko fisik, tanpa harus ketemu tatap muka dengan si pembelinya gitu ya. Jadi sudah mulai ke arah virtual. Peta sejarah internet kalau kita lihat ini tadi ya, mulai dari tahun 69 ARPANET, macam-macam ya, ada eBay, ada MSN, Google, Firefox, Facebook, YouTube, Instagram, pet sekarang udah nggak ada ya. udah tiwas petnya. Nah, sekarang tahun 2023, menurut Anda apa aja nih yang berkembang? Ya, kalau kita lihat contoh, bilang viral, pasti yang viral kalau nggak di TikTok, di Instagram, atau di Twitter, nggak jauh-jauh dari situ, ya kan? Anak-anak saya juga kalau taunya viral, nontonnya ya gitu, TikTok atau YouTube Shorts, atau IG Reels, atau IG Story, atau Twitter yang lain. Ya jadi apa yang membuat trending? Trending kalau kita lihat trending pasti tweet, ya kan? Nah, kemudian TikTok sekarang juga udah bisa buat jualan, dibuat viral, dibuat trending. Bunda Korla dapatnya dari TikTok, ya kan? Yang mandi, nenek-nenek mandi sumur, mandi ya kan, mandi air lumpur dari TikTok. Macam-macam ya. Jadi trending sekarang itu nggak cuman dari berita gitu, tapi dari medsos gitu ya. Baru kan abis itu masuk berita gitu. Nah, sehingga muncullah istilah kita tuh netizen, kan, warganet itu. Saking cepatnya, gercepnya tangannya, jempolnya si netizen, warganet, sehingga kadang-kadang bahkan lambe turah itu lebih cepat dari berita CNN mungkin kadang-kadang. Ya, saking cepatnya netizen gitu. Jadi kadang-kadang kita coba deh, Anda bayangkan, pasti Anda mau tahu nih macet apa enggak ya di Tangerang. Yang Anda buka apa? Jarang banget yang Anda buka berita. Kalau enggak Anda buka IG, kalau enggak Anda buka tweet. Ya kan, macet enggak di sini, banjir enggak di sini. Atau misalnya Anda buka aplikasi Google Maps dan lain-lain. Segitu dampak internet ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi kayaknya tuh pertanyaan yang sering muncul adalah lebih baik ketinggalan dompet atau lebih baik ketinggalan smartphone. Pasti pada bilang lebih baik ketinggalan dompet. Kalau ketinggalan smartphone pada mati gaya semuanya. Baik, internet saat ini sekarang kita sudah menuju IoT ya, Internet of Things, di mana semua bisa dikendalikan melalui jaringan, ya, melalui WiFi, melalui Bluetooth, ya kan? Sekarang sudah mulai ke voice recognition, ya kan? Kemudian kalau kita bahas Internet of Things, saya izin buka link dari YouTube. Ini bagus banget penjelasan Internet of Things-nya. Sebentar ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Saya coba share. Ya. Apakah videonya jalan? Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kita simak dulu penjelasan IoT-nya. Apa itu Internet of Things? Internet of Things atau yang sering kita sebut dengan IoT
merupakan konsep teknologi di mana suatu objek dapat melakukan komunikasi dengan objek lainnya tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer dengan terhubung internet. IoT sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang industrial yang biasa kita sebut dengan IIoT atau Industrial Internet of Things. Keuntungan diterapkannya IoT di industrial, kita dapat memantau banyak mesin dari satu perangkat dengan waktu yang lebih efisien dan dapat terfasilitasi dengan kemudahan yang diberikan oleh IoT. Bagaimana IoT bekerja? Internet of Things bekerja dengan cara memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang tiap perintahnya dapat menghasilkan interaksi antar perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Setiap device yang ada dihubungkan dengan platform IoT yang menyebabkan device tersebut dapat berkomunikasi dengan mengirimkan data yang dimiliki oleh masing-masing device. Data-data yang dikirimkan akan disimpan dalam satu database yang berperan sebagai penyimpanan data agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Apa saja keuntungan menggunakan IoT? Yang pertama, dapat menghemat tenaga karena tidak perlu lagi campur tangan manusia. Lalu, waktu yang lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, dapat bekerja 24 jam tanpa takut ada kesalahan data. Untuk informasi lebih detail, silahkan kunjungi website kami di www.atop.io. Oke, baik. Itu kurang lebih penjelasan tentang IoT ya. Jadi, sebuah perangkat yang dihubungkan dengan internet untuk mengendalikan perangkat lain. Contoh yang saya pernah tahu, saya pernah temui adalah salah satunya di mobil Wuling Almas. Nah, itu kalau saya perhatikan, dia ada controller untuk menyalakan mobil dan AC sebelum kita sampai ke mobilnya. Hal itu sama seperti ketika kita yang tipe rumah yang IoT, di mana kita udah nyampe rumah nih, gerbangnya bisa kita remote dengan buka gerbang untuk parkir ya kan. Kemudian AC di kamar atau di ruang tengah kita bisa remote untuk nyala sebelum kita masuk. Jadi pas kita masuk tuh udah adem. Seperti itu. Atau kita pas pergi kita lupa matiin lampu, kita matiin dari controller ya. Jadi semuanya itu bisa dikendalikan dengan jaringan, mengendalikan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita. Oke, kita balik lagi ke materi sebentar. Ya, itu dia. Sekarang udah masuk ke era 5.0 ya. Internet 5.0 di mana semua udah pakai smart industry, smart city, big data dan lain-lain ya. Jadi semua udah menuju ke arah 5.0, termasuk juga jaringan-jaringan yang mau menuju ke 5G dan lain-lain. Ya, ini manfaat internet kurang lebih adalah untuk kehidupan pribadi, untuk kita kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial, macam-macam ya. Untuk ilmu juga bisa sih ya, untuk pendidikan. Ya kan, seperti kayak kita sekarang ini, kita bisa belajar dengan tanpa harus ketemu muka gitu ya, tanpa harus tatap muka gitu ya. Kita bisa belajar melalui jaringan atau video conference ya kan. Untuk kehidupan profesional dan pekerja bisa dengan sains, teknologi, perdagangan, penjualan ya, jual beli barang dan lain-lain. Oke, tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Saya rasa itu manfaat internet ya. Saya rasa kita semua sudah mengalami manfaat internet. Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat.
Hal ini saya rasa semakin linear grafiknya dengan angka penjualan smartphone yang semakin murah harganya. Ya kan? Jadi semakin terjangkau oleh kalangan-kalangan yang mungkin menengah ke bawah. Yang mungkin tadinya smartphone itu merupakan barang yang mahal, yang berada di angka 1 juta lebih atau 2 juta lebih, tapi semakin mulai masuk merek-merek Cina mungkin ya, yang murah-murah gitu ya, itu semakin membuat masyarakat itu lebih luas untuk bisa membeli smartphone, sehingga mereka bisa mengakses internet juga, termasuk di pelosok-pelosok desa yang mungkin mengadakan pembelajaran jarak jauh atau mungkin mau mencari informasi tentang dunia luas ini gitu. Ya, sehingga kalau kita lihat grafiknya itu sangat-sangat naik dibandingkan dari tahun, kita cek aja dari sisi pandemi, dari tahun 2020 ya, tiba-tiba naik banget gitu di 2023 gitu ya, sekitar 30-an juta naiknya. Nah itu saya rasa juga pengaruh dari harga smartphone yang mungkin semakin murah seperti itu ya. Oke. Di skala dunia, Indonesia menempati nomor 4 tertinggi untuk pengguna internetnya. Itu sebabnya jari-jari netizen lebih cepat ya daripada berita-berita. Nah, ya kalau kita bahas demografi, pasti kalau dibuat skala pie, Indonesia menempati urutan keempat, sehingga ya itu tadi yang kita lihat ya, yang saya bilang bahwa dengan adanya smartphone yang harganya lumayan terjangkau, maka orang-orang bisa mengakses internet dengan lebih mudah, sehingga banyaknya pengguna smartphone lebih banyak daripada pengguna laptop atau notebook gitu, atau tablet mungkin ya. Jadi yang paling mudah dicapai live in your hand adalah smartphone gitu ya. Oke, itu di materi 4. Apakah ada pertanyaan? Saya izin stop recording.